Ya, hari ini tanggal 1 bulan 8 teman-teman ya. Masih ditukar pikiran nih karena ada LQ kuartal 2-nya muncul, maka kita bahas dulu untuk kuartal 2-nya ya. Siapa tahu harga wajarnya bisa masuk sewajar-wajarnya. Baik teman-teman, ini bukan ajakan menjual dan membeli ya, tapi ini adalah media untuk pembelajaran kita sama-sama ya. Bagaimana pergerakan sebuah emiten. Ada emiten Koka ya. Koka itu IPO-nya 128 ya. 2023 semenjak 31 Januari banyak yang kabur ya. Ini pertanda bagus nah ini kalau banyak yang kabur ya. Bulan Julinya belum keluar ya. Juni baru ada yang masuk 28. Artinya banyak yang cut loss-nya nih. Dari 5,7 ke 426. Masyarakat juga sedikit cuma 18% teman-teman. Ini lokal ya. Lokal siapa? Lokalnya individu, foreignnya paling cenderung nggak ada. Perusahaan terbatas, konstruksi umum, proyek konstruksi teknik mesin teknik geoteknik desain interior, furnitur, konstruksi bangunan ya syariah, Koka Indonesia. Kita lihat insidernya 2024 bulan Maret banyak yang masuk ya. Ada si Pathi nih masuk lagi ya 24 Maret 0,2. Artinya ini sebenarnya kalau ada yang masuk seperti ini ya, kenapa nggak naik kadang-kadang yang buat ngambil barang aja sebenarnya ya. Nah, kalau udah cukup ngambil barangnya baru bisa di up atau enggak di kebawahin tergantung kemauan dari orang ini nih kalau investor seperti itu ya. Nah, ini tercatat soalnya. Kita lihat lagi ya si Pathi ini udah 6,74 ya. Pengendali juga perorangan, kalau pengendali perorangan biasa suka agak santai dikit ya. Corporate action kita lihat RUPS-nya lancar ya, kemarin bulan Mei 2024. Yang penting mah kalau sebuah emiten ada RUPS-nya ya sebenarnya masih aman ya. Dan kedua, terus memberikan laporan keuangan setiap kuartalnya. Ya, ini udah keluar kuartal 2-nya. Dia keuntungannya 20 miliar, cuman di sini belum ada pembandingnya. Jadi sebenarnya untuk fundamental harus nunggu dulu sampai ke kuartal 4 penuh ya. Nah, baru biasa dihitung berdasarkan fundamental untuk melihat nanti perbandingan. Ya, kita lihat revenue, kita bandingkan dengan kuartal 1 aja ya. Naik 1 miliar, EPS-nya ada, PPR-nya 7,17. Dari PR ratio bagus ya, 9,77 standar nih. Terus dari PBT-nya agak lumayan besar ya, 1,15, artinya masih sedikit mahal di atas harga bukunya. Harga bukunya itu adalah 60,68. DER-nya kita lihat DER 0,01 kecil ya. ROE-nya 11 nih, ROE-nya bagus nih. Jadi di sini si Koka ini dari PER baik ya, 10. Artinya di bawah 10 ya, 9. Nah, terus ROE-nya bagus. Cuman di sini agak mahal dikit 1,15. Cuman tidak mempengaruhi harga bandar. Ini cashnya ada ya 5 miliar, terus utangnya cuma 2 miliar masih bisa dibayar lah. Equity-nya 174 miliar. Langsung aja ke ini ya, ke apa namanya ke Pundacat ya, Pundacat seperti ini artinya ini dari semenjak IPO nih 3 tahun deh biar ya sama berarti ya. Jadi semenjak IPO ini belum pernah menyentuh IPO lagi ya. Harga IPO itu 128. Nah, di sini harga IPO-nya di sini belum pernah menyentuh ke 128 berarti ya. Nah, ini kesempatan teman-teman ya ketika sebuah emiten baru IPO, dia belum menyentuh lagi 128, artinya suatu saat dia akan ke 128-nya. Kenapa ke bawah terus gitu ya? Ini buat pengujian si apa namanya si Badar itu buat nguji sampai tenggelam. Buktinya ya di sini teman-teman lihat di sini. Kalau kalian buktikan di sini udah banyak yang cut loss. Itu ke situ. Profil lihat. Nah, di sini udah masuk sampai bulan Mei itu banyak yang cut loss ya.
dari bulan Mei. Nah, sini nih, terus ini tuh banyak yang ke atas ya. Bulan Mei benar kan bulan Mei? Oh, Januari, dari Januari banyak yang ke atas. Januari. Nah, di sini nih, jadi ada yang ke atas untung, ada yang ke atas rugi ya. Ini mungkin udah kelihatan di 50 gitu kan, banyak yang naik dari sini. Orang jatuh ke 50, akhirnya bisa di up lagi. Dia tertunduk lesu lagi di 52, digencet lagi, taikin lagi. Nah, sekarang di 6, pernah ke 61, sekarang lagi di 70 ya. Apakah mau digencet lagi? Bisa jadi. Kenapa? Anda mungkin penyiksaannya belum selesai gitu. Tapi kalau saya pikir sih, kalau emang saham IPO yang belum menyentuh lagi, sepertinya belum menyentuh lagi nih, kemungkinan ke depannya itu bisa menyentuh ke harga 128 lagi ya, harga IPO-nya ya. Tapi kapan waktunya kita tidak akan mengetahui, juga dikasih gocapkan, pantulin, gocap lagi, pantulin di sekarang 70 ya. Ya kalau investor sejati mungkin terus aja ditahan gitu kan, 128. Kalau perlu nambah gitu. Karena kalau saham IPO itu biasanya kembali lagi ke harga IPO-nya atau ke harga tertinggi di sini. Setelah itu, nah baru hitung fundamental. Nah, kalau sekarang ini karena belum kembali ke harga ini masih harga bandar ini ya. Nanti suatu saat itu bandar itu akan mengembalikan haknya gitu kan. Coba aja nanti lihatin ya teman-teman, saham yang IPO seperti ini. Nanti biasanya kembali ke 128-nya atau nggak di atasnya bisa sampai ke 160 lagi, bisa soalnya kayaknya nanti ada penyerahan dari bandar ke pemilik emiten nih, udah saya kerjain. Nah, setelahnya itu, setelah dia naik menyentuh harga IPO-nya biasanya, nah dari situlah mulai untuk kita melihat fundamental. Makanya di sini kan saya bilang ketika dia belum menyampaikan laporan keuangan secara full sampai kuartal 4, nah ini masih harga bandar ini ya, masih harga bandar. Jadi tenang aja, masih harga bandar. Nanti pas kuartal 1 2025 kan ada pembanding nih, yang pembanding secara nyata ya. Kalau ini kan kita nggak tahu nih kinerjanya ya, kita nggak tahu di sini. Atau bayangin aja di sini 12 ke 350 juta kan kecil banget, artinya yang nyata yang ini nih, kuartal 1 sama kuartal 2 ini nyata ini ya. Kalau ini kan kita nggak tahu apakah manipulasi atau tidak akan pernah tahu yang di sini. Baik, kita langsung lah itu dulu ya, hitung dulu ya. 15,89 ya. Kita hitung harga pairnya. Kita hitung harga wajar berdasarkan pair ya. Mana kagak muncul? Dikali, kita butuh yang namanya EPS. EPS-nya berapa ini? KTM-nya suka agak gini teman-teman, agak sabar dikit ya. 7,17, kita kasih sama dengan enter. Berapa hasilnya? Tunggu hasilnya, agak lemot nih soalnya nih koneksinya. Di 113 teman-teman ya. Nah ini udah bisa, jadi berdasarkan harga fundamental 113 area ya, area sini ya. Nanti mendekati harga IPO 128 ya. Kita akan menghitung harga PBP. PBP-nya belum keluar PBP untuk 3 tahunan ya. Nah, kita harus hilangkan dulu yang 3 ini. Di sini koka ya, udah benar ya, koka ya. PBP-nya tengah-tengahnya itu 2,22. 2,22 dikali harga buku ya. Harga bukunya kita lihat di sini berapa? 60,68 sama dengan, tunggu dulu berapa ini, harga 134, artinya di atas sedikit ya. Artinya ini di 138 ya. Nah ada sini ya, kan harga IPO 128, berarti ini harga PBP-nya hampir mendekati sedikit dari di atas sedikit harga IPO ya. Nah, lalu kita tulis di sini ya, udah saya siapkan sebentar ya.
Baik, kita lanjutkan lagi teman-teman. Nah, saya udah tulis ya kuartal 2 harga wajarnya berdasarkan pair berapa? 113 ya. Di sini kita tulis 113 berdasarkan PDP 134. 134. Nah, kita rekam tanggal 1 ya. Jadi kita tidak akan menggunakan ini dulu ya, broker summary ya. Kalau itu kalau mau ya saya ntar baca ini dikit ya, Koka ya nih. Ini tanggal 1 Agustus. Di sini tahanan yang paling gede 7475 untuk dan overnya ya. Di sini tahan normal 1 digit ya. Biasanya kalau yang mau diangkat di sininya di area 1 2 3 5 tik lah. Biasa suka dibesarin, ini belum ya. Ada tahanan di 69. Selebihnya di sininya kendor ya, ompong. Kita nanti ke broker summary kita siapkan dulu. Kita siapkan dulu broker summary-nya untuk tanggal berapa ya? Untuk Agustus deh. Agustus belum keluar ya. Berarti tanggal 31 Juli. Iya. Oke, kita lihat di sini teman-teman. Perhatikan garis bandar dari mulai sini ya. Dari Januari lihat ngambil, keluar, ngambil, masih sekarang sedikit pengeluaran ya, terus keluarin dikit pelan-pelan. Ya pelan-pelan ngeluarin, lihat di sini merah ya. Merahnya lebih banyak daripada hijaunya, tapi di sini besar ngambilnya, artinya pengambilannya sih lebih besar daripada penurunannya. Lihat garis foreign dari mulai maaf 23 April cenderung ke atas ya. Sini berapa hari ini dia foreign terlihat diam ya. Dia lagi melakukan keputusan, biasanya mau di kebawahin atau ke atasin. Seperti di sini halnya diam, ternyata dia mau ke bawahin. Ya, di sini diam, ternyata mau ke atas. Jadi cenderung sini lagi ambil keputusan ya. Tapi kalau lokal sih cenderung dia ngeluarin ya. Bisa ngeluarin nahan ataupun ngeluarin emang jualan gitu ya. Frekuensi analyzer belum tinggi ya, artinya ini masih riak-riak aja, masih nyicil. Beda dengan yang di sini ya, ketika ada frekuensi analyzer yang tinggi, artinya di sini mau di up. Maka ini akan tunggu lagi. Kalau dia dibawa ke bawah lagi, karena udah ada kasih tahu ya di sini ya Koka ya. Di sini pasang Koka dikasih tahu nih, mau ke 50 lagi ya. Mau ke 50 lagi, mudah-mudahan sih dalam waktu dekat lebih baik ya. Biar ketutup ininya dulu, baru bisa di up lagi ya, karena suatu saat dia akan ke sini. Contohnya di sini lihat nih ya, 50 juga sama, langsung ke bawahin. Lihat candle hijau ini ya, langsung menyentuh, dibikin gap. Nah kalau yang ini beda, kalau yang ini dia candlenya sama ya, 62, kelas 62, langsung opennya 62 juga. Jadi nanti kedepannya mungkin akan ke sini lagi ya, cuman kita tidak tahu kapan-kapannya. Mungkin sementara ini apabila dia mau ke atas, silakan aja ke atas dulu gitu ya, karena saya melihat di sini ada si kepala merah nih ya, si kepala merah 1 2 di angka 85. Di sini kan nggak ada ya, bisa biarin aja biar dia melewati ini dulu ya, 77 dulu, karena si kepala merah ini menyatakan dia akan di sini ya. Ini juga sama, dia akan menyatakan di sini ya. Sementara itu aja dulu, kenaikan itu 85 sebelum nanti mungkin ke harga wajarnya gitu ya. Apabila dia ke sini ya biarin aja, karena dia juga udah ngasih tanda akan ke sini, ya biarin aja. Kalau yang nyangkut juga biarin aja. Kenapa? Karena saya pikir seperti ini teman-teman, ketika dia harga IPO-nya nih 128 tidak tertembus di area ini, lihat ini mau mencoba di 91 nggak ketembus, mau mencoba di 95 nggak ketembus juga, jadi bawa ke bawah dulu, biarin. Terus dia meninggalkan sebuah tanda gap nih, sebuah tanda gap. Kemungkinan kalau menurut saya ini kedepannya bisa ke arah sini, ke arah 141 untuk menjemput PR-nya. Kata orang sini udah ketutup dengan shadow. Kalau menurut saya tidak tertutup, dia harus tertutup dengan body ya. Jadi tenang aja yang nyangkut di harga ICO. Jadi kalau teman-teman yang nyangkut area-area sini nih teman-teman, set ya, area-area sini
area sini ya, ke atas sedikit ke atas nih, sampai ke harga IPO. Saya pikir dalam jangka waktu agak panjang dikit bisa menyentuh lagi ke harga IPO-nya. Disayangin duit kalian ya. Nah, ini belum menyentuh harga IPO-nya semenjak dia jatuh. Baru sampai tertingginya itu di sini 104. Itu juga dengan shadow ya. Di sini nih yang kepala merah ini udah ketembus. Nah, sebagai teman-teman ya, ini karena belum menembus harga IPO-nya, jadi saya pikir ini pasti ke sini ya. Saya udah kita liatin aja ke depannya. Ini masih harga bandar ya, belum harga fundamental. Ingat ya, ini masih harga bandar, jadi bandar masih punya PR di harga di gap ini ya, di harga 141, 140 lah ya. Nanti setelah menuju ini biasanya nanti diserahkan kepada emiten, ayo perbaiki kinerjanya gitu kan. Ya mudah-mudahan sesuai dengan rencana yang saya harapkan gitu kan. Kita otak-atik lagi teman-teman, sip. Nah sudah, setelah dibetulkan kita akan cek dari sini foreign dulu ya. Foreign semenjak 24 April. Kita lihat foreign 24 April. Domestik ini. Ada si TP ya, TP aja di 881.000 ya. Di sininya 0, udah 0 berarti si TP ini yang jadi korennya ya, di sini 881.4. Baiknya CC udah pada keluar, biarin aja lah. Tapi yang penting ada si TP ini. Mereka juga kok jualnya nggak terlalu banyak amat. Kita lihat lokal dari tanggal 23 Januari. 23 Januari. Kita gantikan ke lokal. Ada MG ya, cuma sedikit nih. Cuma yang paling banyak itu si CC, si NI ya, CC sama NI. Yang ketiganya baru si MG ya. 94.105 sama 725.000. Ya, biarin aja mereka jualan sedikit-sedikit gitu, nggak jadi masalah. Teman-teman kita juga udah mulai pada keluar nih. Artinya kalau teman-teman kita banyak yang keluar, ada yang nampung, udah gitu aja ya. Ada yang nampung, kemungkinan si market maker udah mulai ancang-ancang ya. Mudah-mudahan sih kuarter ini ketembus ya, 134, 128-nya lah. Yang penting ke harga IPO-nya, karena ini belum ketembus harga IPO-nya. Dan saya yakin harga IPO ini akan ketembus ya. Jadi teman-teman yang masih ngegantung di harga-harga baru IPO, usahakan pertahankan aja. Kalau mau trading pakai RDN yang lain aja. Dan kalian buktikan sendiri bahwa ketika sebuah emiten ini longsor, terus belum menyentuh harga IPO-nya lagi, itu pertanda masih harga bandar ya. Yang saya buktikan, ya bukan yang saya lakukan seperti itu biasanya. Yang saya perhatikan seperti itu, ketika belum menyentuh harga IPO-nya, biasanya itu masih dikuasain sama bandarnya ya. Terus apalagi teman-teman? Itu aja ya. Mungkin kalau ada yang mau nambahin nanti di komentar aja ya. Biar kita sama-sama belajar kok. Saya juga belum bukan menggurui ya. Cuman kita berbagi pengalaman aja. Di saham IPO, ini kan IPO 2023. Harga wajarnya udah ketahui, nanti kita bahas lagi apabila ada perkembangan ya. Menurut saya sih hati-hati, area 50-nya akan menuju ke 50 lagi ya. Akan menuju ke 50 lagi, cuman mudah-mudahan diangkat ke harga IPO dulu ya, baru ke 50. Nah, setelah ke harga IPO teman-teman, contohnya ini udah masuk harga IPO ya. Nah, kesininya lagi nih kalian udah biarin aja dulu fundamentalnya terbentuk ya. Udah terbentuk, nah dihitung lagi, lihat dulu usahanya lagi apakah benar-benar berkembang atau tidak ya teman-teman ya. Karena kalau saya lihat di sini nih, ada manipulasi seperti yang manipulasi, lihat ini manipulasi pendapatan ya, mapnya gitu kan. Tuh ya, manipulasi pendapatannya. Jadi belum ketahuan fundamentalnya di mana, itu belum ketahuan ya. Nanti udah penuh ini dulu, baru tahun 2025 baru silahkan dihitung ada perbandingannya. Jadi setelah nanti menembus harga IPO nih teman-teman ya, udah kalian keluar aja dulu. Setelah itu
perhatikan kalau emang suka dengan istilah udah suka dengan sahamnya, dengan emitennya, nanti kalian hitung setelah menuju harga IPO-nya. Dan saya pikir ini pasti menuju ke harga IPO-nya dulu deh, karena harga belum menuju harga IPO adalah harga bandar ya. Dan jadi insider juga kan lagi ngambil, kadang aja lagi ngambil, ya mungkin ditahan-tahan supaya tidak harga IPO ya, biar mereka punya barang di bawah harga IPO. Ya, sekali teman-teman, mudah-mudahan membantu teman-teman yang nyangkut di saham Koka. Santai aja, yang penting kita akan memburu waktu, kita akan memberi waktu. Kalau ada RDR yang lain, tinggalkan. Kalau mau trading gitu kan, tinggalkan saja. Pakai RDR yang lain untuk mengambil saham-saham yang liquid. Ya, kalau pemula ya lebih baik ambil saham LQ45 lah ya. Saya sarankan seperti itu teman-teman. Oke, segitu ya teman-teman. Ciao ya.